Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apriliana Muktiwibowo dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan ingin menjelaskan tentang perawatan luka. Jadi, perawatan luka adalah tindakan merawat luka dengan upaya untuk mencegah infeksi, membunuh atau menghambat pertumbuhan kuman pada kulit dan jaringan tubuh lainnya. Alat yang digunakan pada perawatan luka yaitu handscoon, plaster, kapas lidi, lalu set steril. Set steril yaitu yang berisi ada gunting, lalu gunting jaringan, kemudian pinset seperti ini pinset. Setelah itu kasa dan juga kom kecil. Lalu larutan NaCl, betadine, penggaris untuk mengukur luka, lalu yaitu kapas alkohol, bengkok, obat, dan alkoholnya. Jenis luka yaitu ada berbagai macam, yaitu luka lecet. Luka lecet itu terjadi ketika kulit bergesekan dengan benda atau material yang memiliki permukaan kasar. Lalu luka memar. Luka memar itu terjadi ketika pembuluh darah kecil di balik kulit mengalami kerusakan. Lalu luka robek terjadi karena ledakan, kecelakaan berat, atau perkelahian. Dan yang selanjutnya yaitu luka tusuk, itu terjadi karena berbagai benda, termasuk pecahan botol dan pecahan es atau oleh pisau. Luka bakar yaitu penyebabnya itu ada karena api, air panas, bahan kimia, listrik, petir, radiasi, sengatan sinar matahari, dan ledakan bom. Jenis belutan dan kegunaan, yaitu yang pertama kering-kering. Itu untuk menutup luka dengan penyembuhan primer, melindungi luka absorpsi, dry neck, dan estetik bagi pasien, serta memberikan tekanan. Ini kerugiannya yaitu melekat pada permukaan luka yang sudah mengering. Lalu yang kedua yaitu basah kering, untuk luka yang tidak teratur dan ditutup dengan penyembuhan luka sekunder. Kasa dibasahi dengan normal salin, ditutupkan pada luka, menghilangkan rongga yang mati. Kasa basah ditutup dengan kasa kering. Jika telah kering, jaringan nekrotik akan terabsorpsi oleh kasa. Lalu yang ketiga yaitu digunakan pada luka terbuka yang basah atau permukaan yang sedang bergranulasi. Memberikan lingkungan yang fisiologis seperti hangat, lembab, dapat membantu proses penyembuhan lokal dan meningkatkan rasa nyaman bagi pasien. Ini kerugiannya, jaringan di sekitarnya jadi lecet, risiko terinfeksi semakin tinggi, dan juga spray menjadi lembab. Yang selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan, yaitu yang pertama ada prainteraksi. Yang pertama yaitu baca catatan perawatan untuk rencana keperawatan luka. Lalu kaji terlebih dahulu kondisi lukanya, seperti ditanya besarnya luka, lokasi lukanya itu di mana, dan penyebabnya itu karena apa. Lalu menyiapkan alat, jangan lupa, dan setelah itu yaitu mencuci tangan. Cuci tangannya itu dengan 6 langkah, yaitu seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada tahap orientasi yaitu salam perkenalan diri, seperti contohnya yaitu Assalamualaikum, saya perawat Apriliana dari Universitas Asia Yogyakarta, ingin melakukan tindakan perawatan luka pada pasien yang bernama siapa, menanyakan lebih lanjutnya, lalu menjelaskan tujuannya itu perawatan luka untuk apa. Tujuannya yaitu untuk mengurangi infeksi pada luka, memberikan rasa nyaman pada pasien, dan nanti prosedurnya
Itu seperti pasien nanti cukup berbaring atau dengan posisi yang senyaman-nyamannya, lalu memberikan kontrak waktu kurang lebihnya 10-15 menit. Lalu bertanyakan kesiapan kepada pasien, apakah sudah siap apa belumnya. Lalu dekatkan alat di pasiennya, menjaga privasi pasien. Pada tahap kerja yaitu atur posisi pasien yang nyaman dan pasang pelak serta laken. Setelah itu pakai handscoon bersih, kemudian buka plester terlebih dahulu dan sudah dibasahi dengan kapas alkohol. Selanjutnya gunakan pinset chirurgis untuk membuka plester dan balutan luka. Buka, save steril dan dijaga supaya tidak terkontaminasi. Lalu tuangkan NaCl ke dalam kom kecil. Gunakan handscoon steril, kemudian bersihkan sesuai dengan kondisi luka dan tetap pertahankan sterilitas. Setelah itu, kedua tangan kita memegang pinset anatomi untuk mengambil kasa, lalu celupkan ke cairan NaCl tersebut. Kemudian diperas dan bersihkan luka hingga bersih, serta ukur panjang lebar serta kedalaman luka jika luka itu dapat diukur. Lalu olesi obat pada luka, kemudian tutup luka dengan kasa steril. Setelah itu plester luka yang akan ditutup, kemudian lepaskan handscoon, lalu cuci tangan dengan bersih seperti 6 langkah tadi, yaitu seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Setelah itu yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi yaitu tanyakan perasaan pasien. Setelah dilakukannya tadi, ditanyakan apakah perasaannya menjadi lebih nyaman, lebih bugaran, lebih bersih. Lalu lakukan kontrak waktu selanjutnya, seperti nanti saya 3 atau 4 jam lagi akan ke sini lagi untuk melihat kondisi ibu akan seperti apa. Dan nanti jika ibu membutuhkan sesuatu, keluarga ibu bisa memanggil ke ruang perawat atau tekan tombol yang ada di samping atas ibu. Kemudian berdoa sebelum salam ke pasiennya. Lalu yang terakhir yaitu dokumentasi, itu mencatat hasil perawatan luka yang sudah dilakukan, seperti hasilnya, ukuran luka, dan respon pasien tadi seperti apa, itu semuanya dicatat di hasil dokumentasi. Sekian dari pemeriksaan luka yang saya sampaikan tadi. Jika ada salah kata atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.